Oke, selanjutnya itu tentang form di dalam HTML ya. Form kalau dari pengertiannya adalah sebuah elemen HTML yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari pengguna web. Ya, jadi contohnya ketika kita masuk ke sebuah website, ada halaman login ya pertama kali. Halaman login itu dia memasukkan username, ada password, ya kan? Itu merupakan contoh dari sebuah form. Nah, atau mungkin kita ketika masuk ke halaman web, di situ diminta untuk memberikan komentar, saran. Itu juga contoh dari form, gitu ya. Oke, atribut di dalam form ada dua, ada atribut action, ada atribut method. Atribut method, ya ini ada dua macam lagi, ada get sama post. Kalau kita ingin membuat sebuah form di mana data yang dikirim itu kelihatan pada URL, kita menggunakan metode get. Tetapi kalau kita pengen ya, memproses data dari sebuah form, tapi datanya tidak kelihatan pada URL, kita menggunakan post. Gitu ya. Itu perbedaan get sama post. Kalau get itu kelihatan, tapi kalau post tidak kelihatan. Terus action ini nanti akan mengarah ke tujuan kemana ketika kita melakukan eksekusi pada form tersebut. Contoh eksekusi adalah ketika kita mengklik sebuah tombol pada form nanti akan mengarah ke mana. Contohnya adalah seperti ini. Ada form, action, nah, terus URL. Kita tuju ke mana? Misalnya kita mengklik sebuah tombol simpan. URL-nya adalah misalnya simpan.php gitu ya. Terus ada metodenya tadi tinggal pilih salah satu, get atau post. Kalau pengen menampilkan datanya, pilih get. Kalau nggak pengen, kita pilih post. Untuk komponen input form itu diletakkan ya, di dalam tag form ya. Jadi banyak sekali ada komponen-komponennya. Kita gunakan supaya form yang kita buat bisa sesuai kebutuhan. Misalnya kalau kita pengen menginput berupa komentar, kita gunakan text area. Kalau kita pengen inputan yang berupa pilihan dipilih salah satu, kita gunakan radio button. Ya. Untuk form, tadi menggunakan tag form. Ya. Untuk komponen inputnya, menggunakan tag input. Nah, di komponen input form yang harus kita ketahui, minimal itu ada yang pertama ada text. Nah, text ini digunakan untuk menerima inputan tulisan. Terus ada radio. Radio ini kalau kita pengen memilih salah satu dari beberapa pilihan. Ada juga text box. Text box ini kalau kita pengen memilih banyak pilihan. Nah, kalau radio button itu kan berupa border. Kalau text box itu dia kotak terus dicentang. Terus ada list. Kalau list ini kalau kita pengen menampilkan komponen yang berupa pilihan banyak. Ya, di list nanti ini ada dua macam, berupa list sama combo. Terus ada button, ini untuk membuat sebuah tombol. Tombol ini digunakan untuk memproses, mengeksekusi dalam form. Terus ada text area. Kalau ini untuk menerima inputan masukan teks yang tulisannya banyak, karakternya banyak. Ada image untuk menampilkan gambar. Ada number. Nah, kalau ini untuk inputan yang berupa angka. Jadi dia hanya bisa dimasuki angka, tidak bisa dimasuki karakter atau huruf. Terus ada date. Ya, untuk menampilkan tanggal, ada time menampilkan waktu, ada email ya untuk menampilkan email ya. Jadi dia bisa menginput hanya untuk email saja. Kalau kita inputkan selain format email, dia tidak akan mau. Ada URL, ini juga inputnya harus berupa format URL. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada teks. Teks itu digunakan untuk memasukkan suatu nilai yang dikirimkan ke server. Nilai yang dimasukkan dapat berupa angka ataupun teks. Ya, ini. Di teks itu dia memiliki beberapa atribut. Ada atribut name untuk nama, ada atribut size untuk menampilkan jumlah karakter, ada tipe ya untuk jenisnya, tipenya dia apa. Tipe ini bisa dimasuki teks, radio, text itu tipe. Ada value untuk nilai yang diinputkan nanti, ada max length untuk nilai maksimum yang bisa diinputkan. Contohnya ada seperti ini.
Input tipe sama dengan teks. Berarti ini kita membuat sebuah komponen input teks dengan nama txt nama. Nama ini adalah nama variabelnya, nama variabel dari komponen input tersebut. Digunakan nanti ketika kita ingin memproses, kita panggil nama variabel tersebut. Dengan menggunakan kode seperti ini, nanti menghasilkan inputan teks seperti ini. Yaitu teks ya. Terus yang selanjutnya ada radio. Radio itu sebuah komponen yang menyediakan beberapa pilihan. Meskipun ada beberapa pilihan, tapi hanya ada satu pilihan yang bisa dipilih, radio. Nah, atribut dalam radio ada, pertama ada check. Ini untuk memberikan nilai default. Nah, default pilihan mana yang akan dicentang. Terus ada name, memberikan nama variabel. Terus ada tipe. Nah, tipe dari komponennya itu apa? Pilih radio. Terus ada value, nilai dari radio tersebut. Ini ada contoh, input tipe sama dengan radio. Nah, name sama dengan RB Jekyll, value wanita, di sini wanita. Di sini ada dua kata wanita ya, di dalam value sama yang di belakang. Yang di belakang ini adalah teks yang nampak, yang kelihatan di dalam halaman web kita nanti. Sedangkan yang value itu adalah nilai yang nanti akan diproses. Contohnya adalah sini ada wanita. Terus yang perlu diingat, ketika kita membuat radio button dan menginginkan hanya ada satu pilihan saja yang bisa dipilih, maka namanya itu harus sama. Kalau kita pengen membuat pilihan jenis kelamin, itu kan pria wanita, maka kita kasih nama aja, misalnya RB Jekyll. Terus setelah radio ada check atau text box. Text box ini digunakan untuk menyediakan beberapa pilihan. Jadi user dapat memilih lebih dari satu pilihan. Atributnya ada atribut check untuk nilai default dari checkbox, ada name, nama variabel checkbox, ada tipe checkbox, ada value untuk nilai default. Nah, di sini ada contoh text ya, input tipe checkbox sama input tipe checkbox ya, name-nya CHK hobi, value menyanyi, yang belakang juga menyanyi. Jadi yang perlu diingat, ada dua kata yang sama, menyanyi sama menyanyi. Menyanyi dalam value itu kata nilai yang nanti akan diproses. Sedangkan yang di belakang itu adalah kata yang nampak pada halaman web. Terus ada list atau combo ya. List ini digunakan untuk menyediakan beberapa pilihan dalam bentuk list pilihan. Nah, meskipun ada banyak pilihan, tapi hanya satu pilihan yang dapat dipilih. Nah, terus kita gunakan tag select ya untuk membuat list atau combo. Sedangkan untuk masing-masing pilihannya itu dibuat menggunakan tag option. Contohnya seperti ini. Ini ada atribut name sama size ya. Kalau size ini digunakan untuk menentukan jumlah baris yang ditampilkan. Sedangkan name ini adalah nama atribut dari list tersebut. Nah, contohnya di sini ada select name CPU pekerjaan. Berarti ini kita mendefinisikan sebuah combo bernama CPU pekerjaan. Terus di dalamnya ada 3 option, berarti ada 3 pilihan pada list tersebut. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa muncul pilihan pertama, kedua, ketiga. Terus ini ada size. Size ini digunakan untuk menampilkan jumlah baris. Kalau kita tidak memberikan size, nanti dia akan menampilkan semua. Gitu ya. Tapi kalau kita gunakan size, nanti akan menampilkan beberapa pilihan saja. Oke, button. Nah, button ini digunakan untuk mendefinisikan tombol ya, yang melakukan pemrosesan form. Ada atribut name, tipe, value. Ya, kita dapat mendeklarasikan dengan perintah seperti ini. Input tipe submit, namanya btn simpan, value-nya simpan. Atau bisa gunakan juga menggunakan tag button. Button tipe submit, namanya btn simpan, simpan. Nah, simpan ini adalah teks yang kelihatan, yang nampak. Sedangkan di sini, nah, value ini adalah nilai yang tampak. Gitu ya. Jadi ada dua cara, bisa menggunakan input tipe ataupun menggunakan button. Terus ada image. Image ini digunakan untuk
pengganti button juga. Ya, jadi tombol yang berupa gambar. Kita dapat mendeklarasikan dengan perintah input tipe image, ya, terus src, sumber dari gambar tersebut. Hasilnya contohnya seperti ini. Ya. Terus ada text area. Text area ini digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk teks berupa memo. Memo ini maksudnya berupa data yang jumlahnya banyak. Nah, jadi dia tidak cuma satu baris, membutuhkan bisa multi baris. Ya, misal untuk komentar, saran. Nah, itu menggunakan text area. Text area itu tidak seperti teks yang menggunakan input tipe untuk tagnya, tapi di sini menggunakan tag text area. Contohnya di sini ada atribut name, nama variabelnya, ada row, jumlah baris, ada calls untuk jumlah kolom. Ini ada contoh teks areanya. Teks area name, t alamat, calls 20, rows 3. Nah, untuk teks area beda dengan tipe teks yang tidak memiliki pasangan penutup. Di teks area ada tag penutup. Jadi gunakan teks area untuk membuka, penutupnya menggunakan slash text area. Ini contoh dari text area. Terus setelah text area ada filset sama legend. Nah, filset ini digunakan untuk pengelompokan data dalam form. Ya, filset ini untuk kelompok elemen data yang saling terkait pada form. Dengan legend ini untuk mendefinisikan keterangan untuk elemen dari filset tersebut. Ya, contohnya adalah seperti ini. Ini contoh menggunakan filset dan legend. Nah, kita kelompokkan ini. Nah, terus tulisan biodata ini menggunakan legend. Ini contoh kodenya. Di dalam form kita buat tag filset, satu pasang filsetnya. Terus ada legend. Nah, ya, ini untuk keterangannya. Di bawahnya nanti baru kita kasih input komponen input form yang lainnya. Nah. Terus ada number. Number ini digunakan untuk inputan yang berupa numerik, hanya angka saja, tidak untuk huruf. Terus contohnya ini adalah input tipe number, namanya nilai. Ya, terus ada min sama max. Min ini adalah nilai minimal, sedangkan max adalah nilai maksimal yang ditampilkan pada number tersebut. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini contoh dari number. Terus setelah number ada date. Date ini digunakan untuk field input yang harus berisi tanggal. Nah, penerapan tipe ini juga tergantung pada browser. Contoh pembuatan date adalah input tipe date, name-nya lahir. Hasilnya seperti ini. Dengan menggunakan input tipe date, kita udah bisa membuat format untuk tanggal ya. Ada tahunnya, bulannya, ada harinya. Jadi kita nggak perlu terpisah-pisah. Terus ada input tipe time. Kalau ini untuk memilih waktu. Nah, contoh pembuatannya menggunakan input tipe time. Hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, jadi dia udah ada format untuk jam waktu. Terus ada email. Nah, email ini digunakan untuk inputan. Ya, hanya berupa email saja. Nah, kalau kita masukkan selain email, dia tidak akan mau. Cara pembuatannya adalah input tipe email. Hasilnya contohnya seperti ini. Di sini memang teks biasa ya, tapi ketika kita nanti masukkan tidak sesuai format email, ketika kita mau proses dia akan berwarna merah, tanda kalau salah. Terus ada URL. URL ini digunakan untuk inputan ya di mana alamatnya harus berupa URL yang lengkap. Penggunaannya menggunakan input tipe URL. Nah, terus hasilnya seperti ini. Kalau nanti ada kesalahan, bisa ada keterangan masukkan URL yang benar. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita coba untuk mempraktekkan ya.